otoritas tradisi lewat konsili. Jika kanon-kanon saja, urutan kanon itu mereka amini, mengapa mereka tidak mau mengamini hal-hal yang lain yang diputuskan oleh tradisi gereja Katolik? Ini bukan hanya standar ganda, tetapi inkonsistensi. Dan ini cherry picking. Cherry picking arti harafiahnya ialah seperti memetik cherry atau memetik buah mana yang saya ingin ya. Oh itu, cherry yang matang dan yang lain tidak mau dipetik. Bukan seperti itu kita menjadi orang Kristen. Kita harus konsisten dalam setiap perjalanan gereja, bukan hanya mengikuti kita. Disitulah terbukti bahwa mereka lah yang mengajarkan ajaran secara manusiawi. Maka tak heran, seluruh teologi yang non-Katolik itu dinamai berdasarkan nama pendirinya. Calvinisme, Lutheranisme, apakah itu bukan ajaran manusia? Dan mirisnya, menurut teologi mereka, manusia itu sudah rusak total kodratnya. Tetapi mengapa mereka mengikuti manusia? Apakah di dalam Alkitab yang dijadikan sola pernah dinubuatkan bahwa Kristus ataupun para nabi dan para rasul itu bernubuat bahwa setelah era kami ini atau setelah perjanjian baru ditulis akan tampil orang-orang pilihan yang akan mereformasi gereja, yang akan menyampaikan kebenaran orang per orang? Tidak ada. Justru teologi Protestantisme sendiri mengatakan manusia itu rusak total. Mereka mampu dihidupkan untuk beriman oleh rahmat Allah semata, sola gratia. Bahkan beberapa aliran Protestan, terutama Calvinisme, bahkan lebih ekstrim lagi dalam hal memandang manusia. Bahwa manusia itu mati dalam dosa, rusak total, unconditional. Dia dipilih tanpa syarat. Tetapi mengapa yang menghasilkan pemikiran itu justru manusia? Sedangkan gereja Katolik yang sungguh-sungguh lahir dari Kristus, yang merupakan tanda kepemilihan Allah di bumi, itu justru yang dipandang sebagai buatan tangan manusia. Ini sungguh ajaran yang gila jika kita pikir secara logika. Maka tema apapun yang diusul tadi memang diusul secara baik oleh Katsu Channel ya, soal pastor atau pendeta, tetapi menurut saya ada inti yang lebih dalam yang perlu, bukan hanya untuk kita menangkan, tetapi untuk kita sadarkan dan wartakan, yakni soal gereja mana yang Alkitabiah itu. Kita beranjak dari tema, gereja manakah yang Kristus dirikan? Beberapa saudara-saudara kita Protestan yang punya pemikiran lebih maju, punya pengertian bahwa gereja itu adalah kumpulan setiap orang percaya. Tetapi ketika kita tanyakan secara lebih dalam, dan secara lebih telak, mana bentuk konkretnya dari semua orang percaya itu? Setiap orang yang mengakui Yesus Kristus. Oke, yang mana dia? Karena kitab suci sendiri menyebut bahwa Yesus Kristus yang menjadi pusat kepercayaan orang Kristen itu memiliki tubuh mistiknya. Dan itu adalah gereja. Tiang penopang dan dasar kebenaran, dan gereja itu bersifat historis dan real, empiris. Bukan bersifat halusinasi. Tidak abstrak gereja itu kelihatan, punya struktur, dan menyejarah. Karena Kristus sendiri menyejarah. Jadi tubuh mistiknya pun harus menyejarah juga. Bersifat sejarah atau histori. Maka sekali lagi, ketika gereja Katolik mengatakan bahwa sumber kebenaran adalah kitab suci, tradisi apostolik, dan magisterium, itu sesungguhnya bukanlah merupakan ajaran yang bersifat partikular yang hanya milik orang Katolik saja, tetapi perlu disadari dan diketahui oleh semua orang yang masih meyakini Yesus Kristus jika ia mau selamat. Karena jika mereka mementingkan keselamatan hanya oleh iman, tunjukkan bahwa iman yang kalian punya itu punya wujudnya yang konkret, yakni sebagai anggota gereja. Dan inilah gereja yang paling alkitabiah yang kita wartakan di dalam channel ini, yakni kekatolikan. Maka kami mengundang semua yang masih menyerang gereja ini, yang justru ini adalah gereja Kristus dirikan, bukan hanya berhenti menyerang, tetapi masuklah ke dalam gereja ini, bergabunglah di dalam gereja yang kalian serang. Sebagaimana Yesus Kristus dahulu yang difitnah sebagai seorang yang punya sihir Belzebul, justru dialah yang mewartakan kebenaran untuk menghancurkan
api neraka yang dihuni oleh Belzebul itu, yang disimbolkan sebagai iblis. Dan kita tahu tuduhan-tuduhan itu justru terjadi. Kalau gereja adalah tubuh mistik Kristus, maka yang dialami oleh Tuhan dan Juru Selamat kita dahulu akan dialami oleh gereja juga sekarang ini. Dan kita lihat, gereja selalu difitnah sebagai antikristus, sebagai paganisme. Janganlah kita goyah, saudara-saudaraku umat Katolik, karena Kristus dahulu pernah difitnah dengan hal yang sama. Semakin menandakan bahwa kitalah pemegang kebenaran. Dan uniknya kita yang pemegang kebenaran ini justru selalu membuka pandangan yang positif kepada mereka. Kita bisa objektif padahal kita pemegang kebenaran. Jadi mau cari celah apa lagi? Sudah saatnya kita kembali kepada kekatolikan dengan menjadi satu nafas dengan magisteriumnya. Oh, sudah kepanjangan ini. Oke, saya kembalikan. Mungkin itu termasuk closing statement saya, Bung Gia. Katsu Channel. Terima kasih. Oke, baik. Katsu Katolik, silakan closing statement karena saya besok kerja juga ya, bukan pengangguran yang live sampai pagi hari. Jadi kalau hari ini mereka tidak masuk, besok saya terus live menanggapi bom-bom ya. Saya ada 10 video di mana saya tanggapi semua video-video mereka yang menyerang gereja Katolik. Jadi yang hadir-hadir di sini ya, jangan kau undang saya ke sana. Saya sudah tahu di sana itu. Di sini ini ada di HP saya ini, saya tonton mereka. Teriak-teriak seperti di warung kopi. Jadi ini bukan pengajaran. Silakan Katsu. Ya, statement penutup saya senada dengan Brother A. Jadi kita harus menyadari bahwa institusi gereja bukanlah institusi duniawi. Institusi gereja adalah institusi ilahi karena pendiriannya dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dan institusi ini kalau mau mengacu kepada kisah para rasul adalah kumpulan orang percaya, jemaat. Dan dalam kisah para rasul 9 ayat ke-31, jemaat atau kumpulan orang percaya atau gereja ini itu bersifat Katolik. Karena saya mau menanggapi sedikit pertanyaan di live chat, jadi saya juga lihat di live chat. Kamu buka saja di kisah para rasul 9 ayat 31, di mana ada kata seluruh. Itu adalah kata katholos, katolikos. Itulah akar kata dari Katolik. Ya. Jadi gelar-gelar yang dipergunakan oleh gereja yang satu itu selalu pasti merujuk pada ajaran di dalam kitab suci. Promulgasi memang dilakukan oleh Ignatius Antioquia. Kalau mau menelusuri sejarah Ignatius Antioquia, dia juga adalah suksesi. Karena apa? Dia murid dari Evodius. Evodius menerima tabisan uskupnya langsung dari tangan Rasul Petrus. Dan itu dicatat dalam tradisi di sini. Kenapa tradisi menjadi penting di dalam gereja Katolik? Karena tradisi akan membuktikan rangkaian tidak terputus dari abad pertamanya, saudaraku Kristen non-Katolik. Bukan kami mengkultuskan sejarah, tapi kami menguji iman kami sendiri. Kami mempertanggungjawabkan iman kami bahwa iman kami sungguh-sungguh berakar dan berdasar dari Rasul Kristus sendiri. Karena kami percaya bahwa Kristus hanya mendirikan gereja di atas 12 rasulnya. Di luar 12 rasul tidak ada institusi ilahi yang bernama gereja ini. Dan kata Kristen yang dipergunakan pertama kali di Antioquia merujuk pada keterangan kisah para rasul yang sama, itu diberikan kepada mereka yang percaya dengan pewartaan Petrus dan rasul lainnya serta Paulus. Jadi jelas, semuanya mengakar pada gereja kami. Kami sebenarnya di channel ini berusaha membangun dialog dengan kalian tanpa kalian sadari. Permasalahan Trinitas milik siapa? Biarlah Tuhan yang menjawab. Ya, kalau kalian mau mengakui Allah Trinitas, kenapa kalian tidak mau mengakui paus, magisterium, dan tradisi? Karena Allah Trinitas itulah yang menentukan magisterium.
dalam kuasanya, dalam kedaulatannya kalau dalam bahasa kalian. Kalau kalian bilang Allah berdaulat, kenapa Allah tidak boleh memilih? Institusi ini berdiri di atas Rasul Petrus dan 12 dan rasul-rasul lainnya, ya. Itu saja statement penutup saya. Jadi ingatlah, janganlah kalian selalu berbicara seolah-olah gereja ini institusi manusiawi sebagaimana diajarkan oleh para pendiri kalian. Dan memang secara ironis, ini saya katakan secara ironis karena saya meneliti data sejarahnya. Kalau pendiri-pendiri aliran besar dikumpulkan, ya, itu jumlahnya 12 brother-brother yang ada di Rome. Saya bisa bacain namanya. Total 12. Ya, ini aliran-aliran besar. Lutheran, Anglikan, Calvinis, Presbyterian, Kongregasionalis, Baptis, Metodis, Episkopal, Mormon, Salvation, Bala Keselamatan, dan Christian Science. Itu total 12. Jadi ada 12 rasul palsu. Mulai dari Luther, kalau kalian kumpulkan. Silakan kumpulkan data sejarah, belajarlah dengan baik. Dan kalau mau berdebat dengan kami Katolik, tolong datanya. Bukan asal jeplak. Karena kami di Katolik tidak pernah asal jeplak. Kami bicara ada dasar semua. Terima kasih. Oke, Saudara Katsu, suara saya terdengar ya? Oke. Terdengar, brother, ya? Terdengar. Iya, oke. Ya, untuk pengikutnya Pak Bom di sini yang hadir di sini, Anda lihat thumbnail saya, itu mereaction mengapa mereka membahas iman Katolik di channel Bom. Jadi kami tidak memfitnah, dan saya tidak buat video ini kalau tidak mereka singgung iman Katolik. Saya sebagai seorang Katolik yang mengimani iman Katolik bertanggung jawab menjelaskan mengenai iman saya. Jangan katakan saya menghina ketika saya menjelaskan tentang iman saya. Sementara kalian bebas menghina iman kami. Jangan play victim. Ya, kalau malam ini tidak bertemu dengan Bom atau Anda mengundang saya ke tempat dia itu bukan tempat untuk berdiskusi tentang iman, tapi tempat nongkrong di warung kopi. Perhatikan saja di sana apa yang mereka lakukan. Ya. Oke.